Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi syariah untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah akuntansi syariah. Sebelum masuk pada pembahasan akuntansi syariah, kita harus tahu dulu nih, apa sih latar belakang dari akuntansi itu? Akuntansi merupakan suatu cabang yang bergerak dalam bidang mencatat, menganalisis, dan melaporkan data-data yang berkaitan dengan keuangan perusahaan atau bisnis tertentu. Akuntansi ini sangat penting dalam bisnis karena setiap keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang diperoleh melalui akuntansi. Pada setiap tahap pengambilan keputusan, keberadaan informasi memegang peran penting, baik dari penyelesaian masalah, pencarian alternatif pemecah masalah, maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diambil. Jika prosesnya terkait dengan implementasi perubahan, informasi akuntansi ini yang akan sangat dibutuhkan. Nah, akhir-akhir ini kita semakin banyak mendengar tentang akuntansi syariah. Meskipun keberadaan akuntansi syariah serta keberadaan sistem ekonomi Islam masih diragukan. Pembahasan seperti ini muncul karena ilmu akuntansi yang dipelajari selama ini selalu terfokus pada berhubungan dengan sistem akuntansi barat. Kajian dan pembahasan ekonomi Islam ini telah menyebar kepada seluruh dunia. Pada saat yang sama, alat ekonomi yang terinspirasi dari Islam mulai bermunculan. Sebagaimana diketahui, lembaga keuangan merupakan alat penting dalam sebagian besar sistem perekonomian di seluruh dunia, dan segala aktivitas dan transaksi yang terjadi dalam proses perbankan harus dicatat. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan akuntansi syariah. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudorobah, dan lain-lainnya. Akuntansi syariah menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai etika dan syariat Islam. Oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam. Nah, dalam hal ini, para ahli juga banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah tersebut. Namun, secara umum, akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya, ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi syariah seperti yang disebutkan tadi. Nah, akuntansi syariah ini adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya, akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, landasan dari akuntansi syariah adalah ajaran Islam. Dasar hukumnya tentu tak lepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas, yakni persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga diberlakukan. Ayat-ayat yang secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab yakni ada 3. Yang pertama ada surat Asy-Syura ayat 181-184 mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik. Perintah jangan merugikan manusia pada hak-haknya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada surat Al-Hujurat ayat 6 yang menerangkan tentang proses auditing atau tabayun dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya kepada orang lain. Dan yang terakhir ada surat Al-Isra ayat 35 yang menerangkan tentang pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan neraca. Selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai apa saja sih prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah adalah hal-hal yang mendasar yang diyakini kebenarannya dan menjadi pokok dasar dalam pemikiran, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut membedakannya dengan akuntansi konvensional yang bersumber dari ajaran Al-Quran, hadis, dan fikih. Alasan penggunaan akuntansi syariah adalah prinsip-prinsipnya yang memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Selama ini, akuntansi konvensional hanya memperhatikan satu aspek, yakni manusia dengan manusia saja, sedangkan hubungan dengan Tuhan dan alam hampir terabaikan. Sehingga, akuntansi sebagai ilmu kemudian menjelma sebagai mesin. Berikut beberapa prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan tanggung jawab apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.
Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk membuat adil dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama merupakan keadilan yang sehubungan dengan praktik moral, yakni kejujuran yang merupakan hal yang penting dan paling dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Yang kedua, kata adil tersebut mempunyai sifat lebih mendasar dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Kedua, sebagai pendorong untuk pengerjaan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern mengarah pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik. Dan yang terakhir ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Nah, kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kemudian di video kali ini juga akan menjelaskan mengenai akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional adalah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan yang cenderung menggunakan logika atau rasionalisme ekonomi yang meliputi prinsip-prinsip individualisme, kepentingan pribadi, dan maksimalisasi keuntungan. Nah, hal ini juga diamini oleh berbagai pandangan ahli, salah satunya Harahap, yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme dan berkembangnya ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi perkembangan akuntansi konvensional. Nah, akuntansi konvensional ini berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjalankan investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor kepada dirinya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Berkaitan dengan ideologi, akuntansi dipengaruhi oleh berbagai ideologi, namun yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Berikut beberapa prinsip-prinsip akuntansi konvensional. Yang pertama ada prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mampu mengabarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan. Yang kedua ada prinsip objektif. Kegunaan informasi keuangan sangat tergantung pada kemampuan dapat dipercayainya, prosedur pengukurannya yang digunakan. Ketiga ada prinsip materi. Akuntansi hanya melaporkan yang berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Yang keempat ada prinsip konsistensi. Nah, prinsip konsistensi ini berpendapat bahwa kejadian-kejadian ekonomi harus dicatat dan dilaporkan menurut cara dan yang konsisten dari periode ke periode. Dan yang terakhir ada prinsip konservatisme. Apabila perusahaan memiliki satu di antara dua teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Setelah pembahasan tadi, kita harus tahu nih apa saja sih perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Ada beberapa aspek yang bisa diamati perbedaannya, yaitu landasan, nilai yang dianut, hal-hal yang dilarang, konsep penilaian, konsep modal, prinsip dan cakupan laba, dan pandangan tentang mata uang. Perbedaan yang pertama dalam segi aspek landasan. Aspek ini menjadi pembeda paling dasar dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi syariah, segala kegiatan ekonomi harus merujuk pada kaidah dan syariat Islam yang berkaitan pada kehidupan masyarakat secara umum. Sedangkan pada akuntansi konvensional bergantung pada logika manusia yang dapat berubah menyesuaikan kultur dan budaya masyarakat. Yang kedua ada aspek yang dianut. Aspek ini dapat dilihat dari prinsip yang digunakan. Akuntansi syariah berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan syariah. Dan akuntansi konvensional, tiga prinsip tadi tetap berlaku, akan tetapi bergantung pada nilai yang dianut pada kelompok atau suatu organisasi. Yang ketiga, aspek hal-hal yang dilarang. Aspek ini sangat diperhatikan dalam akuntansi syariah karena berdasarkan kaidah Islam, maka transaksi yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, barang yang tidak halal, dan lain-lainnya akan ikut dilarang atau haram di dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak ada peraturan semacam ini. Yang keempat ada aspek konsep penilaian. Aspek ini memandang adanya nilai atau harga yang melindungi modal pokok. Hanya saja dalam akuntansi konvensional
konvensional masih terdapat berbagai pandangan berbeda dan malah belum ditentukan. Dalam akuntansi syariah, nilai tukar yang berlaku menjadi konsep penilaian yang sah untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa mendatang. Dan yang kelima ada konsep modal. Dalam akuntansi syariah, konsep modal dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta, barang atau stok. Apabila memakai barang sendiri untuk modal, maka perlu dibagi menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Sedangkan di dalam akuntansi konvensional, modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Yang terakhir ada aspek prinsip dan cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, laba akan muncul bila terjadi kegiatan jual beli. Selain itu, cakupannya mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan sumber lain-lain. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba dihitung bila adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang tanpa melihat barang tersebut telah terjual atau belum. Namun tetap laba baru bisa dicantumkan bila sudah melalui proses jual beli. Adapun cakupan labanya memiliki kemiripan, hanya saja perlu dipilih dahulu terkait laba dari sumber haram yang tidak dapat dibagi untuk mitra usaha atau dicampur dalam modal pokok. Alhamdulillah teman-teman, penjelasan mengenai akuntansi syariah dan akuntansi konvensional serta perbedaannya telah selesai. Mungkin masih banyak kata yang kurang memahamkan atau masih banyak salahnya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.